Dan di Matda sendiri gue gak isi sih, gue 0 atau gue kosong. Spirited dan S Spectacular. Halo semuanya, perkenalkan, my name is Shushumin and you can call me Baby. Gue Benedictus Kaisar Devidito Roti sama. Nama gue Kunufar. Gue Alia. Gue Terry Kuron. Gue Felisa Yunita. Gue Jihan. Nama gue Nabil. Alia. Indiana. Diandra. Sasha. Gue Robi. Tisyatan. Rehan Ramadan. Vika. Benisha. Gue Salman. Gue Naki. Gue Sal. Dipanggil Rahel atau Rajul. Gue Davina Indira Gunawan. Asal gue itu dari Jakarta. Jakarta Selatan. Jakarta. 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 Dari DKI Jakarta. Gue Surabaya. Dari Bali. Bekasi. Tangerang. Di Depok. Dari Bekasi, cuman yang nempel-nempel Cibubur gitu. Asal gue dari Manado, Sulawesi Utara. Dari kota Tanjung Pinang, yaitu salah satu kota di Kepulauan Riau. Dari Garut, Jawa Barat. I'm a Taiwanese and graduated from Jintan High School. Di SMA Pahwa. Dari SMA Swasta. Gue dari SMA Karisma Bangsa. 6 Depok. SMA Negeri 47. 39. 48. 61. 26. 34. 28. 28. 28 Jakarta. Asal dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Sama negeri 6 Garut. Di satu kota Bekasi. Di SMA Negeri 1 Tabanan. Gue SMA di Al Azhar 1 Pusat Jakarta. Dan Scouting. Simak-KKI. SNMPTN. SBMPTN. KKI. SBMPTN. Simak reguler. Ke SNMPTN. BMPTN. Talent Scouting. SNMPTN. Simak reguler. Simak reguler. Bersimak reguler. UTBK SBMPTN. UTBK. Alur SNMPTN. Simak reguler. Simak reguler. Scouting. Nah, persiapan apa yang gue siapin buat Simak KKI sendiri itu nggak terlalu kompleks karena sebelumnya gue udah lewatin UTBK dan di UTBK sendiri gue udah ngelakuin banyak banget persiapan kayak ikut les, bikin banyak rangkuman dan banyak latihan soal. Jadi gue tuh belajar hamin 9 bulan. Awalnya kan persiapan buat UTBK juga, jadi gue fokus untuk inten, ikut les inten dari awal kelas 12. Jadi gue kan dari dulu emang basicnya IPA dari SMA. Jadi gue emang nyicil belajar sendiri dulu. Dari gue kelas 11 semester 2 lewat platform online kayak Zenius gitu. Nah, jadi buat persiapan Simak KKI sendiri kayaknya untuk mengulang aja yang pernah gue lakuin UTBK sebelumnya dan banyakin latihan soal kayaknya sih. Karena gue gap year, jadi selama gap year itu gue dedikasiin waktu gue buat belajar Simak dan UTBK. Tapi mulai intens belajar Simak sendiri setelah UTBK sih. Dan itu bener-bener yang nggak ada berhenti belajar. Terus gue juga beli buku latihan soal yang banyak. Terus banyak-banyak ikut tryout online juga. Dan gue di kelas 12 semester 2 gue putusin juga buat ikut bimbel. Gue ikut bimbel, juga ikut les private sama teman-teman gue. 90% hidup gue tuh di inten, dan akhirnya waktu simak reguler gue lolos deh. Pas ujian, gue paling banyak itu ngisi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau di Matda sendiri, gue cuma ngisi 5 soal. Cuma dasar itu gue paling banyak ngisi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, itu 15 soal. Gue bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gue kerjain semua. Itu paling banyak jawab di TKD Bahasa Indonesia. Paling banyak ekonomi, itu gue isi semua. Ngisi ekonomi 15 soal. Gue cukup pede untuk kerjain semua subtopik. Matdas gue isi berapa ya? 7 I think. Kalau soal Matda sih gue cuma jawab 1. Madas gue ngisi 6 soal. Matda sendiri I think gue ngerjain 7 out of 10 sih. Untuk matematika, fun fact gue cuma ngerjain 3 soal doang. Nah, di Simak kemarin gue paling banyak isi di soal TKA. Gue isi semuanya. Dan di Matda sendiri gue gak isi, gue 0 atau gue kosongin. Review materi dikit sih. Karena kalau gue misalnya belajar banget di Hamin 1, gue bakal ngerasa banyak materi kok yang gue ngerasa gue ke-skip gitu. Jadi gue bakal jadi malah panik sendiri. Gue sibuk nyari outfit. Gue kayak beneran nyari outfit mana yang kira-kira bakal naikin mood gue waktu ujian. Dan ternyata gak ngaruh. Gue tuh cabut sama keluarga karena nggak dibolehin belajar yang serius gitu, biar mentalnya siap. Gue kemarin ngebucin sih sama pacar gue. Hamin 1 ujian, gue jujur nggak bisa tidur dan nggak tenang. Makanya gue mutusin buat belajar sampai subuh. Jam 3 atau 4 pagi kalau nggak salah. Terus abis itu pas ngantuk baru udah tidur dan besoknya langsung ujian. Gue bener-bener gak ngapa-ngapain, gue di rumah doang. Dan gue kayak muter-muter di rumah dan main sama my pets and my plants. And I think I'm just reading my books, but fictional novel, bukan buku pelajaran. Karena menurut gue belajar di Hamin 1 ujian tuh bakal bikin buyar di besokannya sih. Gue malas banget belajar yang ribet-ribet. Jadi kayak gue cuma baca ringkesan rangkuman gue di Binir doang. Dan gue cuma sentuh TKA doang sih, TPS udah sama sekali gak gue sentuh. Karena yang
gue lihat selain akademisnya bagus, non akademisnya juga keren-keren banget kayak organisasinya, terus kepanitiaannya. Nah dari situ gue pengen ngembangin soft skill gue dan juga pengen lebih pengalaman. Jadi tuh dulu pas SMA gue pernah nonton konten Red Session MSS di YouTube, dan dari situ gue termotivasi pengen kayak mereka gitu, jadi masuk UI. Gue pilih manajemen UI karena menurut gue manajemen UI berada di salah satu fakultas ekonomi dan bisnis terbaik di Indonesia. Pertama karena gue emang dari dulu pengen banget masuk UI, terus banyak juga anggota keluarga gue yang alumni UI. Nah kalau manage sendiri, gue ngerasa ilmu yang bakal gue pelajarin di manajemen itu bakal kepake buat goals gue di masa depan. Terus selain itu, prospek kerja di manajemen itu juga luas. Gue tertarik dengan manajemen, khususnya marketing. Karena it is one of my goals in life. Dan menurut gue dengan masuk UI gue bisa dapat banyak kesempatan-kesempatan menarik yang mungkin gak gue dapat di tempat yang lainnya. This faculty is one of the best faculty in Indonesia. Ada rasa haru dan merinding aduk jadi satu, dan jadi aku bahagia sih. Gue shock parah sih. Gue bener-bener gak expect sama sekali untuk keterima, apalagi di jalur SNMPTN. Gue nangis, gue shock, gue teriak-teriak, dan gue hampir rendang laptop gue. Untungnya sih enggak ya. Gue kaget banget karena semalam sebelumnya gue dikasih mimpi yang super detail bahwa gue keterima manajemen UI. Dan pas gue beneran buka pengumuman, gue lebih kaget karena gue dikasih mimpi yang sama persis daripada gue kaget gue berhasil masuk manajemen UI. Gue gak expect banget jujur sebenarnya. Gue nangis semenit tapi kayak nangis jelek gitu. Very emotional and very happy and very excited because it was my birthday. Jadi kayak it was one of my greatest birthday present ever to be accepted as Management UI 2021 sih. Kaget banget karena gue nggak nyangka bakal diterima di pilihan pertama. Jadi menurut gue serem sih, soalnya kan gue nggak nyangka bakal sesibuk ini, dan juga tugas ini ditagih terus kan sama dosen terus menerus. Semoga aku bisa bertahan dan beradaptasi dengan norma-norma yang berlaku di FEB UI ya. Tentunya pas gue masuk, gue tahu lingkungannya, gue lihat orang-orangnya. UI ini kayak bener-bener isinya orang yang keren-keren semua. Gue banyak ketemu lots of ambitious people and lots of characteristics. Gue ngerasa nggak susah untuk nemuin temen yang satu frekuensi sama gue. Manajemen UI itu asik banget menurut gue, karena gue dari waktu SMA juga udah kayak searching, stalking anak-anak manajemen UI, dan turns out waktu gue sendiri ngerasain di manajemen UI bener-bener as what I expected gitu. The students here are unity, energetic, and ambitious. The biggest culture shock after I entered Management UI is that there are too many assignments, group projects, and meetings we have to do. Menurut gue adalah, gue jadi sering banget keluar rumah buat tim deal, buat kerja gitu di kepanitiaan. Tapi overall bener-bener seru banget sih, karena kita juga bisa ketemu dan kenal lebih banyak orang lagi. Ada muncul rasa bingung dan kecemasan bagaimana gue harus approach ke teman-teman dari negara yang berbeda. Jadi aku perlu lebih pede sih dengan diri sendiri gue. Di mana itu kayak sering banget tim deal, tapi tim dealnya seru gitu. Jadi kayak misalkan gue diajak tim deal, ya ayo aja gitu, gas aja. Soalnya di tim deal tuh bener-bener panitianya jadi semakin tinggi. Gue kira matematikanya bakal dikit dan bakal ringan. Ternyata enggak, realitanya enggak kayak gitu. Realitanya susah banget dan gue sekarang gak bisa apa-apa. Everyone is so active, kayak bener-bener semuanya aktif banget gitu loh, in terms of like social life or academic life. Dan gue tuh sekarang bahkan kayak kalau gue mau tidur di bawah jam 12 tuh gue gak bisa karena FOMO. Hustle culture yang ada di lingkungan jadi tuh hustle culture di lingkungan manajemen itu emang udah normalized banget. Terus gue emang awalnya agak shock sama hal itu, tapi emang bener ada sih hustle culture di lingkungan Ekspektasi gue tuh anak-anaknya bakal kayak ambis-ambis, eksklusif, individualis gitu-gitu kan. Ekspektasinya bisa ikut banyak panitiaan dan ketemu banyak teman-teman. Gue mikirnya bakal banyak acara-acara yang seru dan juga gue bisa ikut aktif di panitiaan. Pasti tugasnya banyak banget. Lebih santai dari jurusan dan fakultas lain. Tapi setelah gue masuk, ternyata ambisnya bener banget sih, pada ambis-ambis. Tapi menurut gue anak-anaknya bener-bener ramah dan humble banget aja sih. Sejalan banget sih sama realitanya dan semuanya baik-baik banget. Nah realitanya sejalan karena dari awal gue masuk Mene itu udah banyak acara yang keren-keren banget kayak Manajemen Insight. Pas baru pertama gue ngerasa
oh mungkin ekspektasi gue salah kali ya, karena gue merasa fine dengan tugas-tugasnya. Tapi begitu selesai UTS, tugasnya emang banyak banget. Kenyataannya benar sih kayak gitu juga. Kebanyakan aku gue mikir semua worth it banget sih. Gue kan sempat ambil gap year dan sama itu banyak banget sih godaan di sekitar gue. Weekend gue kan selalu diajak sama teman-teman buat jalan gitu. Dan gue harus nolak sih. Dan mengorbanin banyak waktu untuk belajar. Dengan korbanin banyak waktu lebih banyak, sisi akademik gue bisa dapat kembangin dan juga bantu aku dalam menata diri untuk kehidupan yang lebih terarah. Sebelum masuk ini gue sempat kuliah di kampus swasta di Bandung, dan itu gue memperjuangkan IPK gue itu ya lumayan lah, itu 3,96. Dan itu kayak terus gue lepas aja gitu. Nah terus sama gue jadi mahasiswa kupu-kupu juga sih di sana demi belajar untuk UI. Ya gue rela dulu berhenti 1 tahun buat belajar lagi, buat persiapan lagi, dan gue ngerelain kampus yang udah gue dapet di jalur sebelumnya. Gue udah sempet daftar institusi buat tes kampus UGM, tapi setelah pengumuman scouting gue keterima, gue batalin karena emang mainnya UI pilihan pertama gue. Pertama biaya buat ikut les, selanjutnya yaitu waktu, tenaga, dan juga pikiran. Oke. Seperti yang udah gue kasih tau sebelumnya, karena gue kuliah, jadi gue belajar dulu untuk kuliah dari pagi sampai siang. Kalau misalkan tugas-tugas ya udah gue kerja mepet, sampai sekarang masih mepet sih deadline gitu. Oke, lanjut. Terus jam 6 sampai tengah malam gue biasanya belajar untuk simak atau TBK gitu. Kadang-kadang sampai jam 2. Dari kelas 10 gue udah coba pertahanin nilai gue biar bisa lolos di SNMPTN. Nah, gue daftar UI itu lewat 3 jalur, yaitu SNMPTN, PPKB, sama talent scouting. Nah di SNMPTN tapi gue gak berani ngambil manajemen UI karena banyak banget saingannya, dan gue ngerasa nilai gue tuh kurang. Akhirnya gue daftar jurusan lain dan tetap gak lulus. Di PPKB juga gue gak lolos. Nah alhamdulillahnya gue keterima di jurusan yang gue pengen banget dari awal, itu manajemen UI lewat jalur talent scouting. Sebagai orang yang lintas jurusan dan juga kemarin terus gue pindah jurusan, gue ngerasa lebih ke perang mental sih. Jadi kayak tiap gue belajar tuh selalu ada pikiran kayak, ini gue ngapain sih, ini gue buang-buang waktu gak sih? Kayak roda kehidupan sih, naik turun banget. Dan maksud mana UI is really definition of a dream come true. Kelas 10 kali ya, gue udah ningkatin nilai setiap semester. Terus selain itu gue juga nyiapin draft essay untuk talent scouting dari jauh-jauh hari biar banyak waktu buat revisi. Terus selain itu gue juga konsul kakak kelas gue yang udah diterima di UI lewat jalur talent scouting juga. To enter in UI, there are several requirements of language certifications that foreigners have to pass, such as TOEFL, SAT, and also Indonesian proficiency test. For me as a foreigner, I've been learning Indonesian since 3 years ago, started from zero. So it's hard for me to pass high level of Indonesian proficiency test within a short time. But I did it. Jadi aku sekarang bisa masuk UI. Harus punya motivasi yang kuat biar belajarnya semangat, and then do your best and let get to the rest. Pasti belajar, yang kedua itu berserah. Pokoknya satu quotes yang selalu gue pegang itu, do your best and let get to the rest. Nanya ke kakak kelas yang udah terima, dan kalau ingin nanya ke gue, I'm open juga. Jangan lupa untuk belajar, usaha, dan pastinya jangan lupa juga untuk berdoa. Pokoknya one thing you have to know is focus on your goals. Don't ever waste your time. Karena menurut gue waktu-waktu kalian yang tersisa tuh sangat amat berharga sampai kalian ngerjain soal-soal UTBK sampai simak. I think I cannot survive in UI in the future, but I will try my best. But according to my mentor, I think maybe gathering a study group is a good way. Di UI ini kita butuh banget relasi. Pertama mungkin gue bakal bilang kemampuan atau skill komunikasi itu harus banget punya supaya bisa membangun relasi. Dan yang kedua itu harus diimbangin sama kepribadian kita juga yang baik. Jadi menurut gue dua hal itu saling berkaitan dan gak akan berhasil kalau kita cuma punya salah satunya gitu. Support system sih, tempat dimana lo bisa bercerita, tempat lo bisa ngeluarin segala keluh kesah lo sama berkuliah, dan juga jadi your 24/7. Willingness to adapt and learn dengan lingkungan manajemen. Harus open-minded dan terbuka buat berteman sama semua orang. Ikut iMotion, dan iMotion memberikan makna yang sangat
dalam ke gue menemukan gak cuman pengalaman profesional, tapi gue juga menemukan friendship, menemukan keluarga di situ, dan gue juga belajar banyak banget hal, apalagi tentang marketing dan juga event. Ada gue masuk ke divisi event, jadi itu membuka wawasan gue lebih jauh sih. Gue ikut ICMSS karena ingin nambah pengalaman dan juga belajar lebih tentang capital market. Gue ikutan 2 kepanitiaan, yaitu Proms and Mist. Nah, kalau Proms itu yang tahun ini gue ikutin, itu ada The 16 Proms atau Project and the Moves. Itu tuh social event, the biggest and the oldest social event in FEUI. Gue dari divisi Tenants. Terus kalau misalnya untuk Mist, itu Marketing Insight Seminar, yang dimana tahun ini itu the 18th Mist. Gue ini dari divisi Delegate Managers. Optimist. Sekarang gue ikut kepanitiaan MX atau Management Expose, dan gue pilih MX sendiri karena gue interested di business and entrepreneurship. Selain itu, gue juga pengen dapet insight dari staff-staff yang udah experience di bidang itu. Terus gue juga pengen dapet keluarga baru di Mene. That's why I pick MX. Lagi ikut kepanitiaan Proms. Kenapa gue milih Proms? Karena emang sebelumnya gue belum pernah ikut social event dan gue tertarik banget, makanya gue daftar Proms. Terus selain gue dapet pengalaman kepanitiaan di sana, gue bisa kasih manfaat ke orang-orang lain lewat event-eventnya Proms. Panit iMotion. Nah, kenapa gue ikut iMotion? Karena gue tertarik dengan marketing. Sehingga di iMotion ini gue dapat memperdalami lagi tentang marketing dan juga tentunya pengalaman berkepanitiaan. MSS, aka Management Student Society, adalah himpunan mahasiswa Mene FEB UI. Himpunan mahasiswa manajemen UI yang kalau di mata gue sih work-life balance ya. Dan MSS punya 5 SBU yang keren-keren banget, dan bahkan beberapa di antara itu udah berskala internasional. Himpunan anak Mene paling keren se-UI deh pokoknya. Gue jujur tertarik banget sih buat masuk MSS, terutama di divisi marketing, karena menurut gue program kerjanya seru-seru banget. Mungkin untuk saat ini gue bakal bilang kalau gue tertarik di divisi HR ataupun PR, karena menurut gue dua divisi itu adalah divisi yang banyak berkomunikasi dengan individu lain gitu. Gue so far paling tertarik itu sama research and development. Soalnya waktu gue liat programnya itu menarik buat gue, apalagi mereka itu data driven, and I think it's something that I would love to get involved in. Divisi project, karena gue suka si proker-proker. Divisi business intelligence, karena menurut aku divisi itu bisa ngajarin kita pentingnya teknologi dan data dalam menjalani suatu bisnis atau organisasi. Gue tertarik banget sama student and marketing, karena untuk student sendiri sebagai maba, beberapa kegiatan awal-awal yang kita ikutin itu diarahin sama Studef, and I really enjoy those events, makanya gue tertarik sama Studef. Sedangkan untuk marketing, gue tuh suka banget sama branding MSS di Instagram or how their YouTube goes, makanya gue seneng banget sama marketing. Business and entrepreneurship karena program-programnya sejalan dengan interest gue. Before afternya sama sih, programnya sama-sama keren dan kakak-kakaknya kece abis. Before-nya pokoknya MSS kece abis. And after, kayaknya buat masuk ke MSS tuh gak gampang ya. Awalnya aku kira kakak MSS tuh pada galak-galak dan serem, tapi ternyata nggak sama sekali, mereka super friendly, program kerjanya pun juga seru-seru banget. Sebelumnya gue liat MSS tuh kayak kaku dan serem gitu, tapi ternyata kemarin gue sempat interview sama salah satu kakak dari MSS, dan ternyata MSS tuh kelihatannya fun, ramah, dan seru banget, tapi tetap nunjukin sisi profesionalitasnya. Before I thought MSS full of professional and orang-orang yang serius banget dan orang-orang yang sangat organisasi banget, and turned out it was not. My assumption is wrong. Mereka itu orang-orang kece banget, orang yang keren, orang yang humble, dan orang yang easy going juga. Jadi menurut gue orang di MSS tuh udah kece, keren, dan mereka juga bisa bikin balance kehidupan sosial mereka, kehidupan organisasi mereka, dan juga kehidupan akademik mereka. Paling kece si FE. Marvelous, as spirited, dan as spectacular. Wondrous, dedication, and professionalism. Fun, professional, family. Prestigious, warm, and red. Hai guys! Thank you so much for watching, dan jangan lupa nonton video Red Session yang lainnya. See you next time!